menelisik kan nanti persoalan ini kan dari bagaimana penyidikan itu masuk ke dalam surat dakwaan jaksa gitu. Nah, itu tergantung host lah gitu. Oh, baik, Bang Randy, kesepakatan kalau dari pihak si Raffi dan si Angga memberi, Anda cenderung mendukung siapa atau Anda netral, Bang Randy? Saya netral ke dalam hukumnya dan saya masih percaya atas penyidikan dan penyelidikan gitu. Makanya saya mau ungkap di dalam surat dakwaannya gitu. Oke, baik. Kalau emang disepakati teman-teman ya, Bang Randy, waktu Anda 3 menit, nanti mungkin setelah itu si Angga dan si Raffi. Ya, silakan. Sepakat, Raffi? Oke, Mau bicara aja Dia dulu, mau Bang. melawan dulu, dia mau Silakan. melawan tuh. Dia mau melawan dulu, Pak. Oke, silakan. kita lari masalah dakwaan. Dakwaan ini kan dari terlapor ya. Dan ini masih asas praduga. Saat ini belum bisa kita katakan dia bersalah. Kenapa? Karena belum ada putusan hakim, belum ada sidangan memutuskan bahwa dia bersalah. Satu itu yang harus kita ingatkan, masih ada pembelaan. Dan langkah-langkah yang saat ini diambil adalah Bang Fahmi melakukan gugatan one prestasi, ya kan objeknya sama-sama nilai 4M. Nah, untuk masalah seperti yang siapa tadi yang bilang ya, katanya masalah rumah, ya kan. Kalau dia memang tidak ada perjanjian, ini dari kacamata saya berasumsi ya, kalau memang tidak ada perjanjian, ya kan, secara lisan, ya kan, dia kalau melakukan pemerasan, dia tidak akan namanya menyuruh orang itu membayar itu rumah. Masuk ke TPPU-nya, ya kan, dia bukan nggak ngerti, saya rasa dia ngerti, karena dia mempunyai pengacara masalahnya. Dan saya yakini bahwa ini adalah kesepakatan. Makanya saat ini lagi ditempuh oleh jalur persidangan one prestasi. Harusnya juga Dokter RG itu datang. Kalau memang itu ternyata bukan ada kesepakatan ya. Karena begini, dari percakapan yang akan saya bahas ini adalah percakapan dari si Mail dengan si Dokter RG. Itu selalu membahas tentang masalah produk. Yang menjadi pertanyaan saya, ini ada apa dengan produknya? Terus meminta tolong, takut diserang segala macam, ya kan? Berarti kan di sini kan ada kesepakatan antara dua belah pihak. Terus mau dibilang pemerasan di mana? Pemerasan dan ancamannya di mana? Saat ini nggak ada. Di saat itu udah nggak ada lagi, karena sudah terjadi itu. Nah, yang langkah-langkah Bang Fahmi ambil, ya kan? Itu sudah tepat. Karena itu adalah salah satu langkah yang harus diambil. Cukup Bang Diam, cukup dulu. Udah cukup, waktunya udah cukup, habis ya. Boleh Jadi ya. begini. Sebentar Angga, sebentar Iya. ya. Ini waktunya Bang Randy, Angga dan si Raffi. Ya, tadi saya sudah memberikan cukup ya 9 menit kepada 3 daripada pihak NM. Sekarang waktu Anda. Raffi, Angga dan Bang Randy, silahkan pergunakan sebaik-baiknya ya. Yang lain jangan menyela. Terima Ya, kasih. untuk saya ya. Silakan. Jadi untuk Baik, saya jadi gini ya. gini, dalam tadi kan dikatakan surat dakwaan itu belum bisa menyatakan orang bersalah. Maka pernyataan itu pasti beliau ini tidak tahu apa itu surat dakwaan, ya. Kita tidak menyatakan itu bersalah atau tidak gitu ya. Tapi kita lebih kepada arah perbuatan Nikita Mirjani tersebut ya memang sudah memenuhi unsur itu dulu atas pasal-pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirjani ya. Maka unsur-unsur tersebut kan malu kita buktikan. Jadi ini bukan bersalah. Tapi kalau memang dia itu sudah memenuhi unsur, maka penyidik bisa menaikkannya ke dalam tingkat penyidikan ke penyelidikan ya, penyelidikan ke penyidikan. Maka statusnya pun berubah gitu, dari terperiksa menjadi tersangka, bisa disangkakan ya. Itu dari saya pertama. Yang kedua, ya kalau kita lihat di dalam surat dakwaan itu ya, di pasal 45 ayat 10 ya, JO-nya 27B itu ayat 2 ya kan. Memang kan tindakan memaksa ya, tindakan memaksa untuk mentransfer uang gitu ya. Nah, habis itu menyuruh gitu ya, itu dokter Reza Gledi gitu ya. Habis itu menyerahkan uang gitu, dan uangnya itu ternyata digunakan gitu ya, langsung digunakan seketika pada saat itu, maka TPPU-nya terpenuhi.
Maka sebenarnya kejadian yang kita katakan ini kan tinggal kita ini melihat itu motif ya, motif daripada manipulasi yang dilakukan Nikita gitu. Apakah di dalam menstruanya itu ada memang perbuatan yang menyatakan itu di dalam pemerasannya gitu ya, di dalam pengancamannya akan menyebarkan kan gitu. Nah, sekarang namanya misalnya 368 ya. Misalnya kalau misalnya gini, saya dijebak gitu kata Nikita yang terjadi. Ya memang 368 ini nggak akan terpenuhi kalau nggak dijebak gitu. Harus dijebak gitu. Karena dia nggak akan terpenuhi kalau nggak dijebak gitu. Ya unsur-unsurnya itu memang harus. 368-nya udah diganti Bang Randy. Iya enggak, maksudnya Jadi kalau kita 369. melihat di dalam 368 ya unsur pemerasan dengan ancaman ya, ancaman verbal ya. Ya Itu memang penetapan pasal aja sudah ada keraguan kan? sebentar Bang. Maksud saya unsur itu memang harus dijebak. Kenapa? Karena harus seolah-olah harus diberikan baru unsurnya terpenuhi. Uang itu harus dicapai oleh si pemeras. Kalau nggak terpenuhi unsurnya gitu. Ya, nah cuman kan yang menjadi masalahnya itu bukan masalah dijebak atau tidak dijebak, tapi mensrea awal gitu. Nikita Mirjani membuat sedemikian rupa ya, sedemikian rupa satu cerita ini sehingga ada tekanan kepada seseorang gitu, yang menimbulkan orang itu juga berupaya untuk menjebak dia gitu. Berarti di situ ada niat jahat seseorang gitu. Kalau kita beranalogi tidak akan mungkin ya ada misalnya dia walaupun si pelapor gitu ya atau korban menjebak ya memang harus dijebak, tapi perbuatan itu dilakukan karena dimulai ada kejahatan atau mensrea di dalamnya. Itu dulu ya. Itu 368-nya gitu ya. Jadi kesimpulan izin saya. Bang Randy, izin cuman ngingatin aja. Ini nanti menit sampai 25 kalau nyenengan habiskan semua ya berarti Angga dan Raffi jangan komplain ya. Atau Ya, Anda ini mau Bang berbagi Randy, itu hak kalian. ya Bang Itu Randy hak saya, kalian. Ya, Bang Randy saya silakan dulu ya. lanjutkan. Bang, Lanjutkan. Bang Raffi, sebentar saya bentar ya. Untuk Bang Raffi bentar ya. Saya dulu sebentar aja. Boleh. Lanjut. Jadi gini ya. Jadi gini, untuk menyadarkan masyarakat ya. Jadi gini ya. Jadi undang-undang konsumen itu, pasal konsumen itu melindungi konsumen Diam terhadap Angga, produk cacat. Angga diam Angga, biar Bang Raffi Jadi dulu. saya mau ngasih Angga, tahu kepada Angga, masyarakat dengar nggak Bang konsumen Raffi itu ngomong? tidak boleh mereview produk orang, apalagi overclean atau ada kandungan. Angga. Pak Alek, mute aja. Silakan Bang Raffi. Udah ya. Jadi gini, Sorry ya Angga ya, saya terpaksa saya turunin kamu karena saya sudah memberi peringatan. Ya, tadi udah sepakatin dulu, Bang Randy udah menyampaikan 3 menit, lalu kemudian Bang Raffi ya. Nanti kalau Anda udah sadar, saya naikkan lagi ya. Sudah mengerti maksud saya. Silakan Bang Raffi. Sampai menit ke-25, panjang waktu kalian. Bisa Bang Randy bekerja sama dengan Bang Raffi atau Bang Raffi ambil sendiri, silakan ya. ini Pak ya, saya sebentar. Secara normatifnya mungkin tadi sudah disampaikan sama Bang Randy, betul ya. Jadi saya lebih pada spesifik dari isi dakwaan aja. Jadi saya tadi menyimak apa yang disampaikan sama Pororo, sama si TG dari tadi di bawah, mungkin tapping juga berkaitan soal produk. Dan ada narasi bahwa Reza Gladys ini sudah dilaporkan terkait produk-produknya atas 4 korban yang melaporkan di Polda Metro Jaya. Dan harus saya klarifikasi ya saat ini. Jadi atas laporan tersebut dan atas barang bukti produk yang disampaikan yang diklaim mereka adalah korban dari hasil produk skincare Reza Gladys, dan itu yang mempunyai kewenangan adalah Badan POM. Lalu pihak penyidik dalam hal ini dalam melakukan penyelidikan sudah menyurati sudah menyurati Badan POM terkait masalah legal standing apapun isi kandungan dan sebagainya dari produk tersebut. Oke. Nah, dari Badan POM sudah menyatakan di dalam surat jawaban yang dituangkan yang berisi bahwa produk tersebut tidak ada masalah, garis bawah ya, tidak ada masalah, ya kan? Nah, terus yang menjadi pertanyaan kita, lalu kenapa ada masyarakat dan netizen kita teriak-teriak mafia skincare, produk bermasalah, overclaim. Sedangkan seorang dokter detektif aja yang mempunyai memang secara
dia sebagai dokter itu mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu produk itu overclaim, ya jelas, sampaikan itu ke dokter detektif. Walaupun dia dokter, dia tidak mempunyai kewenangan menyatakan bahwa produk tersebut dikatakan overclaim dan overprice. Oke? Kalian harus smart di situ ya. Itu ya kedua. Terus yang ketiga terkait dakwaan, di mana? Di sini diarahkan seolah-olah di sini ada kesepakatan. Nah, sekarang kalian itu kalau ngomong kesepakatan dulu itu harus belajar dulu apa sih syarat yang memenuhi syarat kesepakatan itu apa aja. Kalau memang ada peristiwa dan pelanggaran hukum di sebelumnya, ya memang itu harus diusut. Apa ya diusutnya? Ya ancamannya memaksa seseorang untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya uang milik orang tersebut. Nah, bagaimana cara memaksanya? Dia minta ditransfer hari ini. Kalau nggak ditransfer hari ini, Nikita Mirzani akan speak up. Itu bunyi chatnya Mail dan itu dijadikan barang bukti. Itu ada barang buktinya, percakapan yang sudah ditranskrip, dituangkan di dalam surat dakwaan. Nah, dia mau speak up apa sih memang? Nah, ternyata itu bukan hanya produk, tapi dia sudah menyerang personal. Satu, sekarang gue tanya sama kalian, di situ akan dibahas mengenai hubungan Dr. Reza dengan Waria Tubles. Emang Waria Tubles itu produk Reza Gladys? Bukan kan? Satu. Nah, terus yang kedua, ada juga dibilang akan menghancurkan kredibilitas Reza sebagai dokter. Dokter ini produk atau ini profesi? Berarti itu menyerang harkat martabat seseorang, itu ancamannya. Dan kalau ditanya apa ancamannya, ya, jadi nggak perlu lagi kalian tahu lagi apa bentuk ancamannya, apa yang disampaikan. Yang jelas ancaman yang dilakukan itu adalah untuk menghancurkan kredibilitas Dr. Reza sebagai dokter, ya, pahamkan dulu ya. Jadi kalau masalah itu harus dibuktikan atau tidak, masalah produk itu case yang berbeda. Saat ini pasal yang dikenakan adalah pasal pemerasan, fokus ke pasal pemerasan. Baik, jangan saya jelaskan pasal pemerasannya, boleh brother? Coba saya coba untuk ini ya, speak up ya, gantian ya. Ya gini bang, Jadi sedikit bang, saya penutup mau turun bang, izin saya mau turun. Ya, jadi jangan juga kalian netizen jangan mau, gue sampaikan sekarang tegas banget nih, jangan mau tergiring opini dari pengacaranya Nikita Mirzani yang menyatakan bahwa pasal 369 itu pasal pencemaran. Itu nggak betul, nggak baik buat masyarakat kalian, buat masyarakat pengelola. Cukup, Raffi, cukup. Ya, Lanjut. Waktu Anda habis ya. Waktu Anda habis. Nah, kalau Bang Randy sekiranya ingin mengambil waktu ini harus saya izin diam dan melawan dan atau TG maupun Pororo. Tapi izin Bang Randy biarkan mereka menanggapi terlebih dahulu. Waktu kalian bertiga 6 menit. Ya, nanti boleh Oke. Bang Randy apa yang ingin Saya disampaikan. akan menyikapi ya untuk masalah Silakan. pasal 368 yang dikatakan oleh Bang Randy. 368 itu terjadi di saat pertama kali pelaporan, di mana di saat pelimpahan menjadi P19 ya kan, sehingga digantikan dengan pasal 369. Jadi 368 itu sudah gugur gitu kan. Di situ ada penetapan pasal yang keraguan sendiri dalam tahap penyidikan. Terus yang saya mau kasih tahu juga, yang saya bilang itu adalah ya kan, di saat persidangan, sekali lagi saya ingatkan lagi ya, di saat persidangan saat ini ya kan, kita tidak bisa kalau Anda membahas masalah dakwaan ya kan, maka saya akan bilang tunggu masalah pembelaan. Kita akan pembahasan di situ. Karena apa? Kalau Anda membahas dakwaan dan saya tidak mempunyai fakta dan bukti ya kan, ya nggak apple to apple. Buat apa ada pembahasan? Buat apa ada cerita? Ya kan? Nggak ada cerita lagi itu. Kalau dakwaan itu menurut Anda sudah benar, mutlak salah, ya nggak bisa begitu. Gitu. Itu kan masih asas praduga. Belum bisa kita katakan bahwa Niki bersalah. Saat ini Niki sedang berjuang melalui namanya sidang wan prestasi. Ingat, sidang wan prestasi. Yang kalian dengar, ya kan, itu hanya dari sebelah pihak. Coba dengar dari sisi Niki. Bisa nggak? Nggak mau kan? Nah begitu juga dengan kami. Kami juga tidak mau mendengar dari sebelah pihak sana. Kami akan mendengar sebelah pihak sini. Dan kami akan membela dengan apa yang kami dengar saat ini. Bagaimana kalau misalnya uang prestasinya dikabulkan? Ya kan, berarti ini adalah uang kesepakatan, bukan uang pemerasan. Itu adalah sebuah pertimbangan untuk hakim nanti di sidang pidana.
Saat ini memang bisa berdampingan. Kata siapa tidak bisa berdampingan? Sidang non prestasi, sidang pidana itu bisa berdampingan. Tidak harus dihentikan. Jadi itu yang kita harus pahami ya. Jadi jangan seolah-olah menyudutkan satu orang. Kalau untuk masalah produk saat ini ya kan, ya itu asumsi masyarakat. Kenapa? Karena ada obrolan percakapan yang tersebar luas dan itu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau memang seperti katanya sudah diklarifikasi, ternyata tidak ada segala macam, silakan klarifikasi biar tidak jadi asumsi. Sampai saat ini BPOM belum ada juga untuk speak up, atau dari pihak kepolisian juga belum ada speak up. Ya kan berarti ini masih dalam tahap penyelidikan. Bisa saja saya berasumsi begitu. Gitu. Oke Jadi kita teman-teman, percayakan sebentar saja kepada ini yang di kenapa atas ya. Raffi sama ini kok turun ya? Kenapa Raffi kemana kamu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan yang lain. Raffi kemana ya Raffi ya? Kok tiba-tiba turun ya? Dia lagi sibuk kali, dia lagi sibuk. Oh baik-baik ya. Jadi supaya jelas netizen saya nggak menurunkan siapapun kecuali si Angga tadi karena saya udah ingatin sekali, 2 kali, 3 kali pasti saya turunkan supaya tertib ya untuk Angga ya. Nanti kalau kamu udah paham aturannya boleh naik lagi. Jadi silakan waktunya masih ada Pororo atau TG yang mau ambil sebelum Bang Randy. Sampai di menit 31 atau 3 menit lagi. Silakan. Ya, Pak Alex. Ya, untuk ini apa namanya pasal 369 ya. Di situ ada pencemaran ya. Pencemaran yang di sini yang dibilang pencemaran yang dicemarkan apanya. Sedangkan yang dibahas sama Ami ini tentang produknya. Jelas di situ berarti yang dicemarkan tentang produknya yang bersangkutan dengan memang dengan profesinya seorang dokter. Karena memang seorang dokter ini tidak boleh membuat produk yang berbahaya apalagi membahayakan masyarakat banyak. Itu artinya melanggar kode etik kedokteran. Kenapa RG memberikan uang? Karena terancam profesinya dia. Kalau masyarakat sampai tahu seorang dokter memproduksi barang-barang berbahaya, di situ terancam dong profesi dia. Nah, di situ berarti memang dia takut karena produknya itu yang berbahaya. Karena memang BPOM pun melarang produknya tersebut, Pak Alex. Oke, masih 2 menit lagi ya. Atau TG mau nanggapin baru kita serahkan Bang Randy. Kalau enggak langsung ke Bang Randy, silakan. Kasih sama Bang Randy aja nggak apa-apa. Itu udah. Oke, silakan Bang Randy. Host, gua turun dulu ya host. Nanti Oh,